juga dikarenakan bulan Muharram adalah bulan membuka lembaran baru kehidupan setelah sebelumnya adalah bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah adalah bulan pengguguran dosa, terutama bagi kaum muslimin yang menjalankan ibadah haji dan kaum muslimin yang menjalankan ibadah kurban dan tidak berhaji. Maka ma'asyiral muslimin, bulan Zulhijjah adalah bulan pengguguran dosa, maka bulan Muharram adalah bulan membuka lembaran baru kehidupan. Dan juga karena bulan Muharram ini adalah bulan yang nafasnya adalah hijrah. Nafasnya adalah hijrah. Meskipun dalam kitab sirah kita dapati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhijrah di bulan Safar, dan para sahabat dikerahkan berhijrah di bulan Safar, bulan kedua dalam Islam. Tetapi kata para sahabat bahwa spirit Nabi berhijrah itu telah ada di bulan Muharram. Nabi telah menyampaikan, telah mengumumkan kepada para sahabatnya keinginan kuatnya berhijrah itu di bulan Muharram. Karena itulah spirit Muharram adalah spirit hijrah. Nafasnya bulan Muharram adalah hijrah. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Dalam kaitannya dengan hijrah, maka kita pengen mengangkat satu ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah. Satu ayat untuk kita renungi bersama, kita tadabburi bersama, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Bunyi ayatnya Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Artinya, innal ladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah, ulaika, mereka itulah yarjuna rahmatullah, benar-benar mengharapkan rahmat Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yaitu Allah mengampuni dengan kasih sayang dan Allah menyayangi dengan ampunan. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Perhatikan pada bagian penggalan ayat, yarjuna rahmatullah, merekalah yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Apa yang dimaksudkan dengan rahmat Allah? Rahmat Allah itu adalah segala sesuatu yang kita inginkan kejadiannya pada diri kita, dari kesenangan-kesenangan dan kebahagiaan-kebahagiaan. Itulah yang disebutkan dengan rahmat Allah jika tercapai dan terwujudkan kepada seseorang. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Dengan demikian, bahwa inti dalam permohonan kita kepada Allah yang diabadikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201, yang oleh masyarakat kita dikenal sebagai doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inti dalam permohonan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta adalah rahmat Allah. Rahmat Allah di dunia dan rahmat Allah di akhirat. Rahmat Allah di dunia adalah kebaikan-kebaikan yang mengantarkan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah di akhirat yaitu ad-dukhul ilal jannah, masuk ke dalam surga, dan al-inqadhu anin nar, selamat dari azab api neraka. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Tentu kita mengimani tanpa keraguan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu mengabulkan doa tersebut.
Bahkan Allah tidak bakhil untuk mengabulkan doa tersebut. Namun, sesiapa yang menginginkan pengabulan atas doa ini mestilah memenuhi kelayakan dan kepantasan. Bersyukurnya kita karena ayat yang sedang kita tadabburi ini adalah ayat yang memberikan petunjuk kepada kita tentang bagaimanakah kelayakan dan kepantasan untuk mendapatkan pengabulan Allah atas doa yang selalu kita panjatkan ini. Petunjuk Allah karena pada ayat ini terdapat penggalan ayat yarjuna rahmat Allah. Mereka lah yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Yang Allah akui bahwa di antara hambanya benar-benar menginginkan rahmat Allah adalah mereka yang memenuhi 3 syarat. 3 syarat yang saling terkait, tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. 3 syarat itu, yang pertama iman, yang kedua adalah hijrah, dan yang ketiga adalah jihad. Inilah 3 syarat, inilah 3 kelayakan, 3 kepantasan untuk diakui Allah. Secara jujur kita benar-benar mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Sehingga ketika Allah mengatakan ud'uuni astajib lakum, berdoalah aku pasti kabulkan. Berdoalah yaitu yang bersungguh-sungguh mengharapkan dan menginginkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita memohon kebaikan, keberkahan, kebahagiaan dunia dan akhirat, maka yang Allah akui di antara hambanya yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah itu adalah yang memenuhi 3 syarat yang kita sebutkan. Yang pertama adalah iman. Iman, ma'asyiral muslimin, adalah sebuah energi. Iman adalah kekuatan. Dan Allah memilih hati sebagai wadah, sebagai tempat bersemayamnya iman tersebut. Keberadaan iman di dalam hati menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiadaan iman pada diri seseorang menjadikan seseorang itu hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim menyabdakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzur ila qulubikum." Allah itu tidaklah memandang dari manusia bentuk rupanya, bentuk fisiknya, cantik atau tampan. Allah tidak melihat itu, tinggi atau pendek, warna kulit terang atau gelap, itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula aksesoris dunia tidaklah juga menjadi ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah. Allah tidak melihat aksesoris dunia manusia, apakah memiliki rumah permanen ataukah masih rumah kontrakan, apakah memiliki kendaraan atau tidak, rumahnya bertingkat atau tidak, itu juga tidak dilihat oleh Allah. Walakin yanzur ila qulubikum, yang Allah lihat itu adalah hati. Adalah hati. Adakah iman di dalamnya? Keberadaan iman itulah yang menjadikan pribadi manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, bahwa iman sebagaimana yang kami sebutkan tadi adalah energi, kekuatan yang Allah jadikan hati sebagai tempat bersemayamnya energi ini, sehingga kita bisa mendeteksi energi ini ada atau tidak, ada kuat atau melemah. Kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bit-ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Apa tanda iman itu kuat? Yaitu kemudahan menjalankan ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Apa
tanda iman itu melemah, lemah menjalankan ibadah. Mungkin hanya menjalankan yang wajib saja, yang sunnah ditinggalkan. Menjalankan sholat 5 waktu, tapi sholat-sholat sunnahnya ditinggalkan. Menjalankan puasa wajib, tapi puasa sunnah ditinggalkan. Karena iman melemah. Ketiadaan iman pada seseorang menjadikan seseorang menghalalkan segala cara, atau bisa terjatuh pada kekafiran. Yang semoga Allah menjaga iman kita, jangan sampai iman kita keluar dari hati. Kalaupun iman kita melemah, semoga melemahnya iman tidak membutuhkan waktu yang lama. Begitu melemah, segera kembali terpulihkan, tersehatkan iman kita. Dan inilah yang menjadi alasan mengapa kita butuh majelis-majelis ilmu. Mengapa kita butuh kawan-kawan yang soleh, lingkungan-lingkungan yang baik. Sebab semua itu adalah wasilah dan sarana untuk menambah dan menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka iman apabila ada di dalam dada seseorang, iman inilah yang menggerakkan jiwa untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemampuan meninggalkan larangan Allah menuju kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, itulah yang disebut dengan hijrah. Maka hijrah adalah bukti dari iman. Semakin kuat iman, kuat berhijrah. Lemah iman, lemah berhijrah. Tentu hijrah yang kita maksudkan di sini adalah hijrah maknawi, bukan hijrah tempat. Sebab baginda Nabi telah menyabdakan setelah Fathil Makkah, la hijrata ba'da Fathil Makkah. Tidak ada lagi hijrah setelah Makkah ditaklukkan. Adapun hijrah yang pintunya terus terbuka sampai hari kiamat adalah hijrah yang disebutkan oleh Imam Bukhari, yaitu meninggalkan segala apa saja yang tidak dicintai, tidak diridhoi oleh Allah, beralih menuju kepada apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itulah hijrah. Meninggalkan yang haram, beralih menuju kepada yang halal. Meninggalkan segala yang batil, beralih menuju kepada yang hak. Itulah hijrah. Dan ma'asyiral muslimin, hijrah itu adalah wujud nyata dari iman, bukti dari iman ma'asyiral muslimin. Maka bukti seorang itu beriman kepada Allah adalah hijrah. Ini juga menjadi penekanan dan penegasan bahwa Allah tidak hanya membutuhkan pengakuan iman, tapi pembuktian iman. Bukan hanya pengakuan iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi pembuktian daripada kalimat iman ini. Pembuktiannya adalah hijrah. Pembuktiannya adalah hijrah. Maka ma'asyiral muslimin, jadikanlah bulan Muharram ini sebagai momentum hijrah. Mari kita evaluasi kehidupan kita sebelum bulan Muharram. Jika sebelumnya hubungan kita dengan Allah masih belum bagus, sholat kita masih sering bolong-bolong, masih lebih banyak tidak sholatnya daripada sholatnya, maka segeralah berhijrah. Segeralah di bulan Muharram ini kita ambil pilihan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Kita sungguh-sungguh menjaga sholat 5 waktu. Kalau sebelumnya interaksi dan muamalah kita dengan manusia masih suka bohong, sebagai pedagang masih melakukan kecurangan, sebagai pejabat masih melakukan perbuatan korupsi misalnya, maka segeralah di bulan Muharram ini kita ambil pilihan dan keputusan hijrah. Tinggalkan apa yang Allah tidak ridhoi. Kalau sebelumnya dalam transaksi ekonomi kita masih bertransaksi riba, bertransaksi goror,
bertransaksi maisir, maka tinggalkan semuanya, lalu segeralah mengambil transaksi ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Inilah hijrah ma'asyiral muslimin. Termasuk makna hijrah adalah yang kita menyadari betul bahwa bacaan Quran kita masih belepotan misalnya, masih banyak salahnya. Ambil peluang hijrah untuk segera kita berbenah, memperbaiki bacaan Quran kita. Kita memiliki iman kita, bacaannya benar, bacaannya bagus, perdengarkan bacaan kita kepada imam kita. Ustaz, tolong dengarkan bacaan saya, koreksi kalau ada salah, jangan malu Ustaz. Secara usia mungkin saya lebih tua, tapi secara keilmuan Ustaz mungkin lebih tahu dari saya. Maka jangan malu untuk belajar. Nabiullah Musa alaihissalam, Rasul yang kedudukannya mulia dan tinggi, lebih mulia dan lebih tinggi daripada Nabiullah Khidir alaihissalam, tapi Musa yang mencari dan mendatangi Khidir alaihissalam. Walaupun secara derajat kedudukan dan kemuliaan Musa lebih tinggi daripada Khidir, sebab Musa adalah Rasulul Azmi. Sedangkan Khidir statusnya sebagai nabi pun masih khilaf di kalangan ulama. Ada di antara ulama yang mengatakan Nabiullah Khidir adalah nabi, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Namun tidak bisa kita ingkari, ada juga ulama yang mengatakan bahwa Khidir hanyalah di antara hamba-hamba Allah yang soleh yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran seperti Luqmanul Hakim. Maka ma'asyiral muslimin, jangan malu untuk belajar. Kita perdengarkan bacaan Quran kita kepada ustaz kita. Kalau kita mendapati dan menyadari bahwa memang kita masih kekurangan di dalam bacaan Quran kita, maka kita belajar. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, itulah yang disebut dengan